Baik, kita lanjutkan materinya dari buku paket halaman 18 sampai dengan 23, yaitu ya materi komposisi fungsi dan fungsi inverse. Di video kali ini kita akan lanjutkan dengan belajar bersama tentang komposisi fungsi. Sebelum belajar tentang komposisi fungsi secara mendalam, coba amati dan pahami cara menggabungkan dua fungsi dalam eksplorasi berikut. Ya, kita punya eksplorasi 1.2. Perhatikan gambar di bawah ini, gambar 1.15 ya. Judul gambarnya adalah jarak henti mobil. Nah, sebenarnya keterangan dari gambar ini bisa kita baca di paragraf di bawahnya, ya Dek ya. Jadi ceritanya ada seorang sopir sedang mengendarai mobil melewati sebuah desa kecil. Nah, ketika melihat halangan di depan, sopir menginjak rem agar mobil berhenti. Jarak henti disebabkan oleh dua hal. Pertama, jarak akibat waktu yang diperlukan antara melihat halangan dan mengerem mobil ya. Waktu di sini disebut juga sebagai waktu reaksi. Kemudian yang kedua adalah jarak tempuh akibat pengereman. Ya, kalau kita cek di gambar ya, Dek ya. Jadi jarak berhenti itu terdiri dari jarak reaksi, kemudian nanti ditambahkan dengan jarak pengereman. Apa yang dimaksud dengan jarak reaksi? Jarak reaksi itu adalah jarak yang timbul ya, atau jarak yang ditempuh oleh mobil pertama karena pengemudi di mobil pertama ini membutuhkan waktu reaksi. Ya, apa itu waktu reaksi? Waktu yang dibutuhkan oleh pengemudi mobil mulai dari ketika dia pertama kali melihat halangan, ya, melihat bahaya yang terdeteksi di depannya dengan ketika dia pertama kali menginjak pedal rem mobil. Jadi dari sini ke sini ini mobilnya belum direm. Ya, mungkin membutuhkan waktu sepersekian detik atau mungkin bahkan bisa jadi membutuhkan waktu beberapa detik. Nah, ini belum direm. Kemudian yang dimaksud dengan jarak pengereman adalah jarak yang masih harus ditempuh oleh mobil pertama karena kita tahu kalau mobil ini direm ya tidak langsung detik itu juga ya mobil berhenti. Otomatis mobil masih akan melanjutkan pergerakannya sampai akhirnya berangsur-angsur kecepatannya menurun dan akhirnya berhenti. Nah, itu yang disebut sebagai jarak pengereman ya. Sehingga sekali lagi jarak berhenti atau jarak total itu merupakan penjumlahan jarak reaksi ditambah dengan jarak pengereman. Nah, kira-kira penjelasannya seperti itu ya. Oke, tabel 1.2 menunjukkan jarak henti mobil sesuai dengan kecepatan mobil. Nah, coba kita cek ya tabel 1.2. Di sini ada 4 kolom ya. Kolom yang pertama ini adalah kolom kecepatan mobil. Kolom yang kedua adalah jarak akibat waktu reaksi atau disingkat jarak reaksi ya. Kemudian kolom yang ketiga adalah jarak pengereman. Kolom yang keempat adalah jarak total. Ya, berarti yang namanya jarak total penjumlahan dari jarak akibat waktu reaksi ditambah dengan jarak pengereman. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Sekarang gunakan teknologi untuk menjawab tugas-tugas ya pada eksplorasi 1.2. Nah, tugasnya ada di sini ya, ada 5 tugas, ini ada 5 pekerjaan yang harus kita lakukan. Grafik A sampai dengan C ya, A sampai dengan C dapat digambar dengan menggunakan Microsoft Excel, GeoGebra juga boleh, atau digambar secara manual juga boleh ya. Coba kita cek tugas kita yang A, yang pertama. Gambarkan grafik jarak akibat waktu reaksi terhadap kecepatan. Berarti kalau kita kembali ke tabel 1.2 ya, nanti data yang kita gunakan adalah data di kolom pertama, ini adalah data kecepatan mobil, dan data di kolom kedua yaitu jarak akibat waktu reaksi. Nah, di sini sudah saya pisahkan seperti ini. Nah, ini saya potong ya tabelnya. Ini kolom pertama adalah kolom kecepatan, kolom kedua adalah kolom jarak akibat waktu reaksi. Nah, adik-adik boleh menggambar grafik itu secara manual. Jadi tuliskan dulu koordinatnya 40,17, 50,21, 60,25, 70,29 dan seterusnya sampai yang terakhir 110,46, baru kemudian hubungkan titik-titik yang terbentuk dengan garis. Ya, itu cara manual. Atau kita juga bisa memanfaatkan Microsoft Excel atau GeoGebra
ya. Kebetulan di video kali ini saya menggunakan Microsoft Excel ya. Jadi tinggal kita masukkan saja di sumbu mendatar. Ini adalah data kecepatan ya, dari 40 km per jam sampai 110 km per jam. Kemudian di sumbu vertikal ya, di sumbu Y, ini adalah data jarak akibat waktu reaksi ya, dari 0 sampai 50. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan di sini. Contohnya begini ya. Untuk kecepatan 40 km per jam. Nah, ini tinggal tarik garis ya, tinggal ditarik-tarik aja ini. Kemudian tarik ke kiri ya. Kita cek ketika kecepatan 40 km per jam ya di tabel, ternyata jarak akibat waktu reaksi adalah 17. Nah, 17 itu pasti ada di sini ya. Kemudian contoh lagi, ketika kecepatannya adalah 50 km per jam. Nah, tinggal tarik garis, ya kan? Tarik garis ke kiri. Nah, jarak akibat waktu reaksi adalah 21 meter. Kira-kira ada di sini dan seterusnya sampai yang terakhir ya, yaitu ketika kecepatan 110 km per jam, maka jarak akibat waktu reaksinya adalah 46 meter. Kira-kira ada di sini. Ya. Nah, tinggal tarik-tarik seperti ini ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, grafik yang B ini juga sama. Ya, gambarkan grafik jarak pengereman terhadap kecepatan. Berarti yang kita gunakan adalah data di kolom pertama dan kolom ketiga ya, jarak pengereman. Nanti kira-kira seperti ini grafiknya ya. Jadi di sumbu mendatar ini adalah kecepatan, sumbu vertikal adalah jarak pengereman ya. Kemudian untuk pertanyaan yang C, gambarkan grafik jarak total terhadap kecepatan. Berarti data yang kita gunakan ada di kolom pertama dan kolom terakhir, ini kolom keempat. Lalu kurvanya seperti ini. Ya. Oke, kita lanjutkan saja. Pertanyaan yang D, apakah hasil C sama dengan A plus B? Tunjukkan dengan membandingkan nilai fungsi pada kecepatan yang sama. Ini jelas jawabannya adalah pasti sama. Ya dek ya, ini pasti sama. Karena kita tahu ya, jarak total itu kan merupakan penjumlahan jarak akibat waktu reaksi atau jarak reaksi ditambah dengan jarak akibat pengereman. Nah ini 17 tambah 9 itu kan sama dengan 26. Ya kan? 21 ditambah 14 ini sama dengan 35. 25 ditambah 20 sama dengan 45 dan seterusnya. Jadi intinya kolom di sebelah kanan ya, kolom keempat itu merupakan penjumlahan kolom kedua ditambah dengan kolom ketiga. Sehingga kalau ditanya apakah hasil C sama dengan A plus B, jelas jawabannya pasti sama. Ya, karena kan hasil C itu mengacu pada data yang ada di kolom keempat. Nah, sementara hasil A itu mengacu pada data yang ada di kolom kedua. Hasil B mengacu pada data di kolom ketiga. Kolom keempat itu merupakan penjumlahan kolom kedua dan kolom ketiga. Maka kalau ditanya apakah hasil C sama dengan A plus B, jawabannya pasti sama ya. Selanjutnya pertanyaan yang E, tentukan domain. Domain itu adalah daerah asal. Dan range ya, range itu adalah daerah hasil dari nomor D ya. Dari nomor D berarti grafik jarak total yang ditempuh terhadap kecepatan. Nah, domain itu adalah kecepatan ya, domain adalah kecepatan atau yang terletak di sumbu X di sumbu mendatar. Kalau di fisika kecepatan itu simbolnya adalah V. Nah, langsung aja ya, kita tulis di sini DF, domain bagi fungsi F. Atau kalau di sini kita bicara jarak ya. Nah, kalau di fisika jarak itu simbolnya adalah S. Maka ini langsung ini kita ganti ya, jangan DF melainkan DS. Nah, domain bagi fungsi S itu adalah V-nya. Nah, kecepatannya ya. Tinggal ditulis apa adanya, 40, kemudian 50, 60 dan seterusnya. Gitu ya. Sampai yang terakhir adalah 110. Ini adalah domainnya. Untuk range-nya berarti data yang ada di kolom keempat. Nah, range-nya, range bagi fungsi S ya. Ini tinggal ditulis ulang 26, 35, 45 dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 113.
Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Penjumlahan dan pengurangan fungsi. Penjumlahan dua atau lebih fungsi ya dapat menghasilkan fungsi baru. Perhatikan kedua grafik di bawah ini. Fungsi fx berwarna hijau yang ini. Ya, dijumlahkan dengan fungsi gx berwarna merah yang ini. Ya. Jadi, fungsi fx ini merupakan fungsi trigonometri, ya. Atau ini fungsi sinus. Jadi ini fungsi sinus. Nah, kalau grafiknya seperti ini adalah fungsi sinus, ya. Kemudian untuk gx ini adalah fungsi linier. Nah, karena kurvanya berupa garis lurus. Lah kalau fungsi fx ini dijumlahkan ya dengan fungsi gx ya, hasilnya adalah yang seperti ini kurvanya. Ya, yang berwarna ungu. Ini adalah kurva bagi fx plus gx. Lalu di sini timbul pertanyaan, bagaimana dengan domain dan range dari fungsi yang baru? Berarti fungsi yang baru di sini adalah fungsi fx plus gx. Ini domainnya bagaimana? Ya, nanti akan terjawab di paragraf selanjutnya. Kita lanjutkan dulu ya. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan ya. Apakah dua atau lebih fungsi hanya dapat dijumlahkan saja? Apakah fungsi juga menyerupai bilangan yang jika ada lebih dari satu maka dapat dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, dan dibagi? Kemudian apakah operasi fungsi akan mempengaruhi domain dari fungsi baru yang dihasilkan? Untuk pertanyaan yang terakhir, ini jawabannya adalah pasti, ya pasti berpengaruh, ya domain nanti akan berubah. Kemudian untuk beberapa pertanyaan sebelumnya, ya prinsipnya adalah kalau ada lebih dari satu fungsi, maka fungsi-fungsi tersebut perilakunya sama seperti bilangan. Jadi bisa dijumlah, bisa dikurang, bisa dikali, bisa dibagi. Nah, kita lanjutkan ya. Jika fx dan gx merupakan dua fungsi dengan domain masing-masing, ya df dan dg, maka penjumlahan f plus g fungsi x sama dengan fx plus gx menghasilkan fungsi yang baru dengan domain, nah ini penting, df irisan dg. Ya, ini harus diingat-ingat, jangan sampai dilupakan. Ya. Kemudian jika fx dan gx merupakan dua fungsi dengan domain masing-masing df dan dg, maka kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan, ya. F min g fungsi x akan sama dengan fx min gx, menghasilkan fungsi yang baru dengan domain df irisan dg. Jadi ternyata baik penjumlahan maupun pengurangan, domain bagi fungsi yang baru yang dihasilkan adalah selalu irisan dari domain-domain fungsi penyusunnya. Jadi kalau f plus g atau f min g, maka domain fungsi barunya adalah df irisan dg. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan dulu, ayo mencoba. Perhatikan fungsi pendapatan dan biaya produksi yang diberikan dalam grafik di bawah ini. Berarti ini ada dua buah fungsi ya. Fungsi yang pertama adalah fungsi pendapatan ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi biaya produksi. Keduanya merupakan fungsi dari jumlah barang yang diproduksi. Nah, ini grafiknya ya. Gambar 1.17, fungsi pendapatan dan biaya produksi. Untuk sumbu mendatar, ini adalah unit yang diproduksi, berarti gampangannya ini adalah jumlah barang, ya Dek ya. Kemudian untuk sumbu vertikal, ini adalah jumlah uangnya, dikali 1000. Berarti artinya kalau ini 2000, ya 2000 kali 1000, itu sama dengan 2 juta. Kalau 4000 ya berarti 4 juta, 6000, 6 juta, dan seterusnya. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan, ya pertanyaan yang A. Kita ingin mengetahui keuntungan yang diperoleh dari penjualan setiap produk atau dari setiap barang ya. Bagaimana cara menemukan fungsi keuntungan jika diketahui fungsi pendapatan dan biaya produksi. Kemudian di sini ada clue-nya, ada petunjuknya ya. Penjumlahan atau pengurangan tanda tanya. Nah, logikanya
yang dimaksud dengan keuntungan, keuntungan itu kan laba, laba usaha, berarti nanti harus dikurangkan, yaitu pendapatan dikurangi biaya produksi. Nah, jadi saya tulis di sini ya, keuntungan itu akan sama dengan pendapatan dikurangi dengan biaya produksi. Ya, kita lanjutkan dulu pertanyaan yang B. Sekarang buatlah tabel yang menunjukkan keuntungan sebagai fungsi dari jumlah barang. Kemudian tentukan juga domain dan range-nya. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya ya, pertanyaan yang C. Buatlah grafik yang mewakili keuntungan sebagai fungsi dari jumlah barang. Nah, adik-adik, ini sudah saya buatkan tabelnya ya. Ini ada 4 kolom. Kolom yang pertama adalah jumlah barang. Ya, ini saya mengacu di gambar tadi ya. Nah, kita mengacu di sini. Jadi dari 0 sampai 1000. Ya, 0 sampai 1000. Kemudian di kolom kedua ini adalah kolom pendapatan, kolom ketiga adalah kolom biaya produksi, kemudian kolom yang terakhir yang keempat keuntungan. Yang mana untuk menghitung keuntungan adalah pendapatan dikurangi dengan biaya produksi. Ini contohnya ya. Ini kan 0. Nah, 0 dikurangi 4000 sama dengan minus Rp4.000. Ini ingat ya, ini dalam jutaan ya ini ya. Jadi ini harus dikalikan dengan 1000. Jadi maksudnya ini 4 juta. Tapi nggak apa-apa, ini supaya angkanya tidak besar ya, karena fokus kita bukan di angka tetapi di konsep penjumlahan dan pengurangan fungsi ya. Jadi prinsipnya ini nanti dikalikan dengan 1000. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan, dari mana kita bisa mendapatkan angka-angka yang ada di sini? Ya, kalau jumlah barang kan jelas ya, dari sumbu X 0 sampai 1000. Nah, yang ini dari 0 sampai 1000. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah dari mana kita mendapatkan pendapatan dan biaya produksi. Nah, adik-adik, untuk mendapatkan angka pendapatan dan angka biaya produksi, ini sebenarnya kita bisa oh iya, di sini kurang rupiah ya. Nah, ini kurang rupiah. Nanti silakan ditambahkan sendiri ya. Nah, ini rupiah. Oke. Jadi untuk mendapatkan angka-angka yang ada di sini ya, kita bisa langsung membaca grafik atau ya, kalau dikira-kira itu kan kesulitan. Jadi maksudnya begini, ini 100, ini tarik garis ya kan. Lah ini angka berapa? Ini kita kesulitan. Nah, kita kira-kira kan kesulitan. Kalau misalkan ini 200, tarik garis, kemudian tarik ke kiri. Ini kita kesulitan lagi. Maka enaknya kita akan hitung dulu persamaan garis. Ini kan kebetulan fungsi linear ya. Bagi fungsi pendapatan dan fungsi biaya produksi. Masih ingat ya? Jadi kalau ada persamaan garis, Y min Y1 per Y2 min Y1 akan sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, kita akan gunakan persamaan ini ya untuk menentukan ya titik-titik yang ada di sini itu tepatnya itu berapa nilainya. Ya, contoh, kita awali dengan pendapatan terlebih dahulu. Jadi fokus di garis yang berwarna biru. Nah, yang ini. Ya, kalau ini kan jelas koordinatnya adalah atau titiknya adalah 0,0. Kemudian yang atas ini adalah berapa? 1000 ya kan, 12.000 ya, 1000,12.000. Coba ini saya geser ya supaya tidak nabrak. Nah, ini 1000,12.000. Berarti ini adalah X1, lalu ini Y1, ini X2, ini Y2. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus ini gitu ya. Jadi Y dikurang 0 sama dengan X dikurang Y2 ya. Nah, Y2-nya kan 12.000. Nah, 12.000 dikurangi 0 sama dengan X dikurangi X1-nya 0 dibagi X2-nya 1000 dikurangi X1-nya 0. Nah, berarti Y dibagi 12.000 sama dengan X per 1000.
Ini nolnya kan boleh dicoret, ini habis. Nah, maka kita akan dapatkan Y itu sama dengan 12X ya. Ini adalah fungsi pendapatan. Jadi Y di sini adalah jumlah uang ya. X-nya itu adalah unit yang diproduksi. Nah, tinggal kita masukkan aja contoh. Ketika X-nya sama dengan 100 ya, X sama dengan 100, maka nanti Y-nya itu sama dengan 12 kali 100 atau 1200. Kemudian kalau kita geser X-nya sama dengan 200 ya, berarti ini X 200, maka Y-nya sama dengan 12 kali 200 itu 2400. Jadi nanti di sini kita tidak perlu mengira-ira lagi ya. Ini pasti berapa tadi? 1200. Kemudian yang di sini adalah 2400. Nah, kemudian jadilah jadilah tabel seperti ini. Nah, ini 1200, 2400 ya, 3600. Nah, itu dari fungsi yang tadi kita hitung, yang barusan kita temukan. Nah, ini Y sama dengan 12X ya. Jadi ini X, yang ini adalah Y-nya. Demikian juga untuk biaya produksi, gitu ya. Jadi kita tentukan dulu fungsinya itu seperti apa. Cara menentukannya sama. Sekarang fokus di garis yang berwarna merah. Nah, ini adalah koordinatnya 0,4000 ya kan. Kemudian yang di sini koordinatnya adalah 1000. Coba ini saya geser aja ya. Saya pindah di atasnya. Nah, ini 1000,8000. Nah, kemudian kalau kita masukkan ke rumus ya, nanti kita akan dapatkan persamaannya adalah Y sama dengan 4X plus 4000 ya. Silakan nanti dicoba dicari sendiri. Jika kesulitan boleh bertanya di kolom komentar ya. Jadi caranya sama, tinggal dimasukkan ke rumus ini, maka nanti hasil akhirnya persamaan garisnya adalah seperti ini. Ya, ini sengaja supaya durasinya tidak terlalu panjang ya, karena saya yakin ini sudah panjang. Kalau ditambah membahas tentang persamaan garis, maka durasinya akan semakin panjang. Oke lah, berarti nanti silakan dicoba sendiri. Nah, kalau kita masukkan ya angkanya, jadi tadi kan persamaannya adalah Y sama dengan 4X ditambah 4000 ya Dek ya. Ketika X-nya 0, nah ini ketika X-nya 0, berarti 4 kali 0 ditambah 4000 sama dengan 4000. Kemudian ketika X-nya 100, berarti kan 4 kali 100 itu 400 ya. Nah ini 4 kali 100 400 ditambah 4000 sama dengan 4400 dan seterusnya sampai yang terakhir. Kemudian kalau keuntungan sekali lagi tinggal dikurangkan, yaitu pendapatan dikurangi biaya produksi. Kalau minus ini berarti rugi ya Dek ya. Kalau 0 ini berarti impas ya. Jadi biaya produksi itu sama persis seperti pendapatan. Nah itu berarti impas, tidak untung tidak rugi ya, berarti ini kerja bakti. Nah kira-kira seperti itu. Kalau positif ini berarti sudah mulai untung ya, paham ya. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang B ya. Sekarang untuk pertanyaan yang C, grafiknya, grafik yang mewakili keuntungan sebagai fungsi dari jumlah barang ya. Kembali di sini saya menggunakan Microsoft Excel ya, tinggal dimasukkan aja. Nah, sumbu X-nya ada di sini ya, sumbu mendatar. Yang menjadi sumbu X adalah jumlah barang 0, 100, 200, 300, 400 sampai 1000. Kemudian yang menjadi sumbu Y itu adalah jumlah uang. Nah ini kali 1000 ya, berarti kalau 1000 ya 1 juta, 2000 ya 2 juta dan seterusnya ya. Nah grafiknya seperti ini. Bagaimana? Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tahukah kamu? Nah, dua gelombang apa saja jika bertemu akan berpadu? Perpaduan dua gelombang atau lebih dapat dinyatakan dengan penjumlahan kedua atau lebih fungsi sinus. Ya, nanti ini kita akan pelajari lebih dalam di fisika. Jadi nanti istilahnya ada yang disebut sebagai gelombang stasioner. Nah, ada gelombang stasioner ujung bebas dan gelombang stasioner ujung terikat. Itu merupakan penggabungan antara gelombang datang dan gelombang pantul. Yang namanya gelombang itu merupakan fungsi sinus ya. Nanti kita akan perdalam di fisika. Sekarang kita lanjutkan dulu.
Penjumlahan kedua fungsi sebenarnya adalah penjumlahan simpangan gelombang. Ya, simpangan gelombang ditunjukkan oleh ketinggian gelombang dalam grafik. Ya, penjumlahan dua fungsi gelombang dapat menghasilkan gelombang baru dengan simpangan yang lebih besar atau simpangan lebih kecil, bahkan simpangan nol. Ya, nah nanti ketika kita belajar tentang gelombang stasioner, ada yang disebut sebagai perut dan simpul. Ya, kalau perut itu berarti amplitudonya maksimum. Nah, ini simpangannya lebih besar ya dari simpangan penyusunnya. Sementara kalau simpangan lebih kecil bahkan nol itu disebut sebagai simpul. Jadi ada perut, ada simpul. Sekali lagi nanti ini kita akan perdalam di fisika. Ya, ketika kita belajar tentang gelombang stasioner. Jika ada dua pengeras suara. Nah, ini contoh kasusnya ya. Jadi suara atau bunyi itu merupakan gelombang, ya gelombang. Nah, jadi kalau ada dua pengeras suara berarti seolah-olah ada dua fungsi sinus, ya kan? Jadi jika ada dua pengeras suara dalam suatu ruangan, maka bunyi bergantian terdengar keras dan lemah sesuai dengan posisi pendengar karena penjumlahan dua fungsi gelombang. Jadi dua paragraf ini sebenarnya nanti kita akan perdalam lebih detail ya di materi fisika. Oke, kita lanjutkan dulu. Perkalian dan pembagian fungsi. Kita telah melihat bahwa operasi penjumlahan dan pengurangan bisa diterapkan terhadap dua fungsi. Operasi ini bisa diperluas penerapannya untuk lebih dari dua fungsi. Jadi kalau ada tiga fungsi, itu ya bisa dijumlahkan, ya bisa dikurangkan. Ya, tidak hanya terbatas dua fungsi saja. Sekarang bagaimana dengan operasi perkalian dan pembagian dua atau lebih fungsi? Ya, di awal tadi kita sudah singgung, kalau ada dua fungsi atau lebih bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dikali, bisa dibagi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang perkalian dan pembagian fungsi. Jika fx dan gx merupakan dua fungsi dengan domain masing-masing df dan dg, maka perkalian, nah simbolnya seperti ini ya, f kali g fungsi x akan sama dengan fx kali gx menghasilkan fungsi yang baru dengan domain df irisan dg. Nah ternyata sama saja ya dek ya. Dengan penjumlahan dan pengurangan ternyata domain baru ya, domain bagi fungsi yang baru itu merupakan irisan dari domain masing-masing fungsi penyusunnya. Ya ini df irisan dg. Sedangkan untuk pembagian dua fungsi, oh ya ini diingat-ingat ya. Nah ini saya beri tanda aja. Saya pikir cara mengingatnya cukup gampang ya. Jadi mau dijumlah, dikurang, kemudian dikali. Domainnya itu merupakan irisan dari masing-masing domain fungsi penyusunnya. Oke, kita lanjutkan. Pembagian dua fungsi f per g fungsi x ya akan sama dengan fx per gx. Secara umum belum tentu menghasilkan fungsi. Ya, supaya f per g menjadi sebuah fungsi, ini alasannya ya. Pembagi g tidak boleh memiliki atau tidak boleh menghasilkan nilai 0. Karena kita tahu kalau gx ini sampai 0 gitu ya, maka menjadi tidak terdefinisi. Jadi kita tidak akan pernah bisa mendefinisikan pembagian bilangan dengan 0. Maka di bagian penyebut ya di bawahnya tanda per ini tidak boleh 0. Nah, kita lanjutkan ya. Dengan kata lain, f per g adalah fungsi ya dengan domain tetap ini ya df irisan dg tetapi sekarang dikurangi ya. Dikurangi dengan himpunan x di mana gx tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini ya. Jadi tidak boleh sama dengan 0. Gx di sini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena sekali lagi kalau kita membagi sebuah fungsi dengan membagi bilangan ya, secara umum bilangan dibagi dengan 0, maka hasilnya menjadi tidak terdefinisi. Jadi coba masukkan aja di kalkulator ya, misalkan 5 dibagi 0. Mesti nanti hasilnya akan error. Nah, karena tidak terdefinisi. Sehingga kalau kita mau membagi dua fungsi ya, domainnya itu nanti merupakan irisan
domain bagi fungsi fx dan domain bagi fungsi gx. Kemudian gx ini tidak boleh menghasilkan 0. Nah, kira-kira seperti itu. Supaya jelas ya, nanti kita akan bahas di latihan 1.3, tetapi di video berikutnya. Baik, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal latihan 1.3.